Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita yang pada hari ini kita akan membahas mengenai metode mau'izah dalam pembinaan akhlak. Mau'izah dalam arti memberikan nasihat. Dalam nasihat itu ya perlu ada pelajaran-pelajaran penting. Bagaimana kita membina anak-anak kita misalnya atau para mahasiswa-mahasiswi di dalam memberikan pemahaman mengenai akhlak. Maka pembinaan ini perlu kita lakukan sedini mungkin. Karena bagaimanapun yang namanya akhlak itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa akhlak itu adalah kebiasaan kehendak. Artinya kehendak-kehendak yang biasa dilakukan itu disebut sebagai akhlak. Nah, akhlak itu harus menjadi darah daging kita. Nah, di dalam pembinaan, maka yang pertama yang harus menjadi contoh suri tauladan di dalam membina itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang maksum, yang terhindar dari maksiat, dari dosa. Nabi yang paripurna, yang paling sempurna ya dari seluruh aspek hidup, mulai dari jasad beliau ya, kemudian dari sifat-sifat beliau, dari pemikiran-pemikiran beliau, maka Nabi Muhammad itu menjadi contoh suri tauladan untuk kita ambil. Nah, bagaimana Rasulullah memberikan suri tauladannya, yaitu salah satunya lewat akhlaknya. Karena banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad itu karena ketertarikannya dengan akhlaknya beliau. Jadi begitu agungnya, begitu mulianya, sehingga Allah sendiri mengagungkan keteladanan akhlaknya Rasulullah, yaitu dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Jadi tidak ada akhlak yang paling sempurna kecuali akhlak kita Nabi Muhammad SAW. Nah, lewat apa lagi? Yaitu lewat sifatnya. Nah, sifat dasar seorang nabi yang pertama adalah sidik. Sidik jujur, berkata yang benar, tidak pernah dusta. Ya, qulil haqqa walau kana murra, katakanlah yang hak walaupun itu pahit rasanya. Yang kedua, amanah. Amanah ini dipercaya. Rasulullah sejak masih kecil sudah digelari dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Sehingga saking kepercayaannya orang-orang Arab saat itu kepada beliau, beliau selalu diberikan amanah apapun. Ya. Kemudian yang ketiga ada tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan firman Allah yang enggak pernah disembunyikan. Artinya apapun yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi belum pernah menyembunyikannya kepada umatnya. Ya, ya. Maka apa yang disampaikan juga A. B, maka apa yang disampaikan juga B. Maka itulah tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu kecerdasan, kecerdikan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah cerdik? Keberhasilan beliau dalam berdakwah. Jadi Nabi itu ya sifat wajibnya adalah harus cerdas. Karena Nabi akan menghadapi musuh-musuhnya. Maka tanpa ada alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi, maka tentunya tidak bisa mematahkan
argumen-argumen orang-orang kafir kecuali dengan kecerdasannya Rasulullah. Ya, maka dengan kecerdasan itu bisa mematahkan segala argumen-argumen orang-orang kafir. Nah, di dalam sifat Rasulullah yang dasar tadi, yang 4 tadi, maka ada sifat lainnya. Seperti Rasulullah itu ikhlas, Rasulullah sabar, Rasulullah qanaah, ya Rasulullah saja'ah, dan lain-lain sebagainya. Ikhlas ini sifat dasar manusia, harus ada sifat ikhlas. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di dunia itu pada dasarnya adalah karena Allah. Semuanya dalam rangka pengabdian diri kepada Allah. Bukan karena pamer, riya dan sebagainya, tapi karena Allah. Kemudian sabar. Sabar ini sifat dasar yang perlu dimiliki oleh seorang. Ya, yaitu tabah dalam menghadapi segala hal. Ya, tentunya dalam menghadapi segala hal yang tidak baik, yang kita tidak senangi, itu namanya sabar. Nah, maka sabar oleh Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Tentunya kita harus sabar, itu kunci. Karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kamu dengan kesabaran dan dengan sholat. Maka sabar ini menjadi kunci kesuksesannya, kunci jalan keluarnya dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Harus sabar. Sholat harus sabar. Biarpun berat, misalnya ketika kita harus bangun sholat subuh, maka harus sabar dalam menjalankan. Puasa, kalau kita tidak sabar, kita akan buka. Kita akan batalkan, tetapi dengan kesabaran kita mampu ya untuk menahan diri dari dahaga, menahan diri daripada kelapar dan menahan diri daripada hawa nafsu. Nah, maka kuncinya adalah sabar. Nah, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ya, segala larangan Allah itu harus kita sabar dalam menjauhinya. Tanpa kita sabar, misalnya kita akan terpaksa, bahkan kita akan menjadikan apa yang Allah larang itu menjadi bujuk rayu kita di dalam menghadapi itu. Maka harus sabar. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga qanaah. Qanaah itu artinya menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Mau kecil, mau banyak, itu semua jadi nikmat Allah. Semuanya adalah dari Allah, maka kita harus menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Yang keempat adalah syaja'ah. Syaja'ah ini artinya berani. Berani bukan berarti berani dengan siapa saja, tapi berani dalam menghadapi hawa nafsunya. Jadi dia harus berani menghadapi nafsu. Maka keberanian ini yang banyak orang tidak mampu untuk menghadapi. Nah, ketika dia berani dengan lawannya, maka mungkin saja dia tidak berani dalam menghadapi nafsu. Kalau menghadapi lawan tergantung kekuatan kita. Tapi menghadapi hawa nafsu, maka ini yang lebih utama. Ya, yang lebih bagus ya, ketimbang kita berani melawan musuh kita. Nah, itu adalah lewat sifat dan keteladanan beliau. Nah, di dalam kehidupan banyak orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Seperti sekarang ini misalnya kita dengar para keluarga-keluarga pejabat yang begitu kayanya mereka, istri dan anaknya sering memamerkan kekayaan lewat medsos. Nah, inilah potret bahwa pejabat-pejabat kita itu hidup dalam hedonis. Ya, hidup dalam kemewahan sehingga mereka lupa ya saudara-saudaranya yang sebangsa, setanah air, bahkan seagama hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kemiskinan. Ya, yang dia tampilkan adalah kemewahannya. Itulah yang disebut riya atau pamer. Nah, kenapa hidup hedonis ini sangat berbahaya? Maka tentunya akan berdampak kepada masyarakat.
Yang pertama, dengan hidup hedonis, pertama timbul ya individualisme. Jadi hanya mementingkan dirinya, tidak mementingkan orang lain. Ya, masa bodoh dengan kehidupan orang. Yang penting kehidupannya mewah. Yang kedua, mereka yang punya perilaku hedonis cenderung individualis atau menganggap diri sendiri lebih penting dari orang. Yang kedua, konsumtif. Kehidupan yang glamor, ya, konsumtif. Nah, kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan merupakan dampak buruk dari hedonis. Hal ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata karena senang berbelanja. Nah, jadi hidupnya konsumtif. Apapun dia ingin miliki, ingin dapatkan. Lewat apa? Lewat kekayaan yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah hidup egoisme. Egois itu masih berhubungan dengan individualistis. Mereka yang berperilaku hedonis biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Egois hanya mementingkan dirinya. Ya, dia tidak melihat bagaimana keadaan orang lain di sekitarnya. Nah, inilah bahayanya hidup secara hedonisme. Nah, makanya Rasulullah mencela sekali orang-orang yang hidupnya dalam kemewahan semata tidak memperdulikan orang-orang lain. Saya kira orang yang seperti ini orang yang tidak punya manfaat dalam hidup. Ya, dia hanya mementingkan diri, tidak orang lain. Jadi artinya apa yang dia miliki itu tidak punya manfaat. Harta itu tidak ada manfaatnya kecuali dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang keempat cenderung pemalas. Sebagian orang yang terjerumus hedonisme itu biasanya cenderung menjadi orang pemalas dan tidak menghargai waktu. Ya, hanya kesenangan saja yang dia cari. Ya. Kemudian yang kelima kurang bertanggung jawab. Selain menjadi pemalas, penganut hedonisme ini biasanya kurang bertanggung jawab bahkan kepada dirinya sendiri. Artinya segala permasalahan ya itu diserahkan kepada orang. Jadi malas berpikir, malas untuk berlaku bertanggung jawab apa yang dilakukan. Sehingga ini terjadi ya. Kalau kita lihat anak-anak pejabat yang kemarin ya terjerat hukum, nah itu karena hidup hedonis. Tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi selalu ya berlindung di balik bapaknya, orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya kaya, punya jabatan, nah, apapun yang dilakukan, ya itu pasti akan dapat perlindungan. Nah, karena itulah ya dia bisa melakukan kejahatan, melakukan kezaliman terhadap orang lain lantaran karena ada bapaknya. Dia punya harta yang begitu banyak. Jadi semua bisa dia bayar dengan harta. Kemudian yang keenam, terakhir boros demi kesenangan semata. Mereka yang punya gaya hidup hedon biasanya sangat boros. Sudah pasti. Ya, karena mereka punya apa saja. Sehingga apa yang dia punya itu ya udah. Dia dilakukan untuk belanja, dilakukan untuk kesenangan pribadi. Ya, mereka hambur-hamburkan uang itu, mubazir tuh. Nah, mereka akan mengeluarkan banyak uang untuk hal yang membuat senang tanpa peduli manfaat dan kegunaan barang yang dibeli. Ya, inilah bahaya hidup hedonis. Sehingga kita lihat banyak pejabat, istri-istri pejabat yang pamer terhadap harta kekayaan. Ya, kemudian anak-anak pejabat yang seenaknya ya berperilaku ya padahal itu adalah memberikan membuat kezaliman terhadap orang lain, berlaku zalim. Kenapa? Karena itulah akibat dari hidup hedonis. Nah, dari hedonis kemudian bisa menjadi sebuah korupsi. Nah, sekarang kita lihat pejabat yang gajinya tidak seberapa, tapi mereka mempunyai
ya deposito, mereka punya uh, kendaraan mewah, mereka punya motor mewah yang mahal, kemudian rumah di mana-mana, tanahnya banyak, ya depositonya juga banyak. Itu kenapa? Karena itulah hasil dari korupsi. Ya. Kalau mereka mengandalkan gaji, saya kira berapa sih gaji seorang pegawai negeri? Berbeda dengan pengusaha. Kalau pengusaha jelas, ya hari ini dia dapatkan sekian miliar karena usaha. Ya, terkadang mereka besok akan rugi, besok akan untung. Nah, jadi jelas keuntungan dari pengusaha. Kalau seorang pegawai negeri mereka mendapatkan harta yang begitu banyak, maka ini perlu dipertanyakan. Nah, tentunya lewat apa? Korupsi. Ya, suap menyuap. Nah, jadi akhirnya itulah yang terjadi. Nah, salah satu dampak hedonis yang sering terjadi pada seorang kebiasaannya dalam korupsi, yaitu hartanya itu hasil korupsi. Bukan hanya korupsi uang, namun juga hal lain. Seperti korupsi waktu, korupsi pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga yang mereka pikirkan adalah harta kekayaannya. Ya, jadi bukan tanggung jawab pekerjaannya, tapi bagaimana saya bisa kaya. Itu yang terjadi ketika hidup dalam hedonis. Nah, itu dampak, ya. Baik, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah, ya, minggu yang akan datang kita akan luring, ya. Dan silakan Anda buka di LMS, juga ada kuis, ada tugas yang Anda kerjakan. Nanti jawabannya lewat LMS. Kalau seandainya di LMS tidak bisa, maka Anda bisa lewat email saya. Itu ada di dalam petunjuk di dalam soal, ya, dalam kuisnya. Baik, saya kira ini saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.